Diceritakan ayah Nabi Ibrahim bernama Azar hidup di negeri Babil, Irak. Ia membuat patung dan menjualnya kepada orang-orang agar mereka menyembahnya. Ia memiliki seorang anak yang masih kecil bernama Ibrahim yang Allah karuniakan kepada sang anak tersebut hikmah dan kecerdasan sejak kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Surat Al-Anbiya, ayat 51. Saat usianya semakin dewasa, mulailah ia memikirkan siapakah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia dapat mengenal Allah, Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikannya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan mereka dari menyembah patung dan berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, lembaran, kepada Nabi Ibrahim yang di dalamnya terdapat adab, nasihat, dan hukum-hukum agar beliau menunjuki kaumnya, mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama, serta menasihati mereka untuk taat kepada Allah, Tuhan mereka, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Surat Maryam ayat 42-45. Namun ayahnya menolak ajakan anaknya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Sambil marah ia berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Surat Maryam ayat 46. Tetapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti. Ia berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Surat Maryam ayat 47 dan 48. Saat-saat berdakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Hiran dan Babil, di zaman itu orang-orang menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Yang menyembah bintang-bintang adalah penduduk Hiran, sedangkan yang menyembah patung adalah penduduk Babil. Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada penduduk Hiran. Penduduk Hiran adalah para penyembah bintang-bintang. Beliau mengajak kaumnya berpikir memperhatikan benda-benda langit, apa pantas benda-benda tersebut disembah. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, "Ini kah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, "Ini kah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Ini kah Tuhanku? Ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surat Al-An'am 75-80. Di beberapa ayat tersebut Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir jernih tentang kelayakan menyembah hayakil, benda-benda langit. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang batilnya menyembah benda-benda langit ini, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Surat Al-An'am 78-79.
Sedangkan penduduk Babil adalah penduduk yang menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihi salam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Saat sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya serta meminta dipenuhi kebutuhan mereka kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tampil dan berkata, "Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 'Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?' Surat Al-Anbiya, 52. Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menjadi para penyembahnya." Surat Al-Anbiya, 53. Demikianlah kaumnya, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka selain mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Surat Al-Anbiya, 54. Kaumnya menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya bermain-main?" Surat Al-Anbiya, 55. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya, Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya dan aku adalah salah satu saksi atas itu." Surat Al-Anbiya, 56. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq mengatakan dari Abul Ahwash dari Abdullah, ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya ada yang mengatakan, bapaknya, melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami?" Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin." Nabi Ibrahim pun melanjutkan kata-katanya, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Dengan diam-diam Nabi Ibrahim alaihi salam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Ibrahim mengejek patung-patung itu dengan berkata, "Mengapa kalian tidak makan dan mengapa kalian tidak bicara-bicara?" Segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala hingga terpotong-potong menggunakan kapaknya, kecuali berhala yang paling besar. Menurut sejarah, Nabi Ibrahim menaruh kapaknya, yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung, di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang terjadi, mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang zalim." Surat Al-Anbiya, 59. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kami mendengar seorang pemuda yang mencela mereka, berhala-berhala. Dia dipanggil dengan nama Ibrahim." Surat Al-Anbiya, 60. Kaumnya berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikannya." Surat Al-Anbiya, 61. Nabi Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka dan disidang, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Surat Al-Anbiya, 62. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya, patung besar ini yang melakukannya. Tanyakanlah kepada mereka, patung-patung lainnya, jika mereka dapat berbicara." Surat Al-Anbiya, 63. Maksud perkataan Nabi Ibrahim adalah agar kaumnya mau berpikir, bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim, alaihi salam. Maka, mereka kembali kepada diri mereka sendiri, mulai sadar, lalu berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri." Surat Al-Anbiya, 64. Yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga. Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau, Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Surat Al-Anbiya, 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa bicara? Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?" Surat Al-Anbiya, 66. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah.
Apakah kamu tidak mengerti? Surat Al-Anbiya, 67. Inilah jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa iqamatul hujah, berdakwah dan menegakkan hujah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka di hadapan Allah nanti. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu menggunakan kekerasan karena Ibrahim telah menghancurkan patung mereka dan menghina sesembahan mereka. Mereka berkata, "Bakarlah dia, Ibrahim, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat." Surat Al-Anbiya, 68. Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar, sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam sebuah wadah manjenik, alat pelempar, atas usulan seorang dari daerah Akrat Persia. Syuaib al-Jabai berkata, namanya adalah Haizan. Allah pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya hingga hari kiamat. Setelah itu dilemparlah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keadaan terikat dari manjenik itu ke dalam api. Saat itu Nabi Ibrahim berkata, "Cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung." Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Surat Al-Anbiya, 69. Ibnu Abbas dan Abul Aliyah berkata, kalau seandainya Allah tidak berfirman, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari pembakaran, maka beliau berdakwah kepada raja negeri tersebut, Babil, yaitu Namrud. Debat antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Namrud, raja yang mengaku Tuhan. Dahulu raja dunia bagian timur dan barat ada 4, 2 orang mukmin dan 2 orang lagi kafir. 2 orang raja yang mukmin adalah Raja Zulkarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan Buhtanashir. Di antara 2 raja kafir tersebut, yang didebat oleh Ibrahim alaihi salam adalah Namrud, seorang raja Babil. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ia berkuasa ketika itu selama 400 tahun. Berikut ini kisahnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya, orang itu, kerajaan, kekuasaan, yakni, ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka, terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya, bingunglah orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Pada ayat di atas Namrud meminta Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan bukti keberadaan Allah Ta'ala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan, yakni bukti keberadaan Allah Ta'ala adalah adanya sesuatu dan hilangnya sesuatu setelah adanya, karena sudah pasti setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Dialah Allah Ta'ala Tuhan alam semesta. Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud menghidupkan adalah dengan membiarkan hidup atau tidak jadi dibunuh orang yang harus dibunuh. Sedangkan maksudnya bisa mematikan adalah dengan membunuh seorang. Kata-kata ini sebenarnya dia ucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim alaihi salam dan untuk membenarkan dakwaannya mengaku Tuhan, padahal jawaban ini sangat lemah sekali. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur maka terbitkanlah dari barat. Ketika itu diamlah si takhut ini dan tidak bisa menjawab apa-apa. Hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salam memutuskan berhijrah dari negeri tersebut, melihat karena tidak ada yang beriman selain istrinya Sarah dan putra saudaranya, yaitu Lut alaihi salam, maka ia pun berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga sampai di Palestina. Di sanalah beliau tinggal beberapa lama, beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah.
Setelah berlalu beberapa tahun, maka negeri tersebut ditimpa kemarau panjang, hingga mendesak Nabi Ibrahim alaihi salam untuk hijrah ke Mesir. Ketika itu, di Mesir ada seorang raja yang kejam namun suka kepada wanita. Ia memiliki beberapa pembantu yang membantunya untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Para pembantunya berdiri di pinggiran negeri untuk memberitahukan kepada raja wanita-wanita cantik yang datang ke Mesir. Saat mereka melihat Sarah, di mana ia adalah wanita yang sangat cantik, maka mereka menyampaikan kepada raja dan memberitahukan kepadanya bahwa bersamanya ada seorang laki-laki. Maka raja pun mengeluarkan perintahnya untuk membawa laki-laki itu. Tidak beberapa lama, beberapa tentara datang dan membawa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada raja. Ketika tiba di hadapannya, maka raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tentang wanita yang bersamanya, lalu Nabi Ibrahim menjawab, ia adalah saudarinya. Rajanya berkata, bawalah ia ke hadapanku. Maka Nabi Ibrahim pergi menemui Sarah dan memberitahukan kepadanya apa yang disampaikannya kepada raja dan perkataannya, bahwa Sarah adalah saudarinya. Lalu Sarah pun pergi ke istana. Ketika raja melihatnya, maka raja terpesona melihat kecantikannya dan langsung berdiri menghampirinya. Tetapi Sarah berkata, saya ingin salat dan berwudu dahulu. Maka raja pun mengizinkannya. Lalu Sarah berwudu dan salat. Setelah itu ia berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu, dan aku menjaga kehormatanku selain kepada suamiku, maka janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini. Maka Allah mengabulkan permohonannya, menjaganya dan memeliharanya. Sehingga setiap kali, raja ingin memegangnya, maka tangannya tergenggam atau tercekik, hingga raja pun meminta Sarah agar berdoa kepada Allah agar tangannya terbuka dan raja tidak akan menimpakan bahaya apa-apa kepadanya. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Saat raja mengetahui bahwa ia ternyata tidak berkuasa kepadanya, maka raja memanggil sebagian pembantunya dan berkata kepada mereka, kalian tidak membawaku seorang manusia, bahkan membawa kepadaku seorang setan. Lalu ia memerintahkan para pembantunya untuk memberikan hajar kepadanya untuk menjadi pelayannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Bukhari. Maka Sarah pun kembali kepada suaminya tanpa diganggu sedikit pun oleh raja. Lalu Sarah mendapatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keadaan salat. Saat Sarah sampai, maka Nabi Ibrahim alaihi salam melihatnya dan bertanya kepadanya tentang hal yang terjadi. Sarah pun menjelaskan bahwa Allah menolak tipu daya raja itu kepadanya dan memberikan kepadanya seorang budak bernama Hajar untuk melayaninya. Setelah beberapa lama, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan, putra saudaranya, yaitu Lut alaihi salam meminta izin kepadanya untuk pergi ke negeri Sadum untuk mengajak penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan keji yang selama ini mereka lakukan. Maka Nabi Ibrahim memberinya sebagian binatang ternak dan harta, dan ia melanjutkan perjalanannya bersama keluarganya ke Palestina hingga tiba di sana, dan di sana Nabi Ibrahim alaihi salam tinggal beberapa lama. Saat Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana dia menghidupkan orang yang mati, suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, agar dia memperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan orang-orang yang telah mati. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, 260, dan, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia, Allah, berfirman, belum percayakah engkau? Dia, Ibrahim, menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia, Allah, berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian, letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Beliau menyembelih 4 ekor burung dan meletakkan bagian-bagian badannya di atas beberapa bukit. Lalu beliau kembali ke tempat semula sambil berdiri menghadap ke arah bukit dan memanggil burung-burung yang telah disembelih dan dipisah-pisah badannya itu.
Tiba-tiba burung itu hidup kembali dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kelahiran Nabi Ismail, Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik, maka Sarah memberikan pembantunya Hajar agar dinikahinya dengan harapan Allah mengaruniakan daripadanya keturunan yang saleh. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah daripadanya Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim sangat berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya, Nabi Ismail, ke Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkannya sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Surat Ibrahim, 37. Saat tamu Nabi Ibrahim yang terdiri dari para malaikat, suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam kedatangan tamu yang terdiri dari para malaikat dalam bentuk manusia. Maka Nabi Ibrahim segera berdiri dan menyembelih untuk mereka seekor anak sapi yang gemuk lalu memanggangnya, kemudian menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan, karena para malaikat tidak makan dan minum. Ketika itulah, para malaikat memberitahukan bahwa mereka bukan manusia, bahkan sebagai malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada penduduk Sadum, karena mereka tidak mengikuti ajakan Nabi mereka, yaitu Lut alaihi salam. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anaknya dari istrinya Sarah, yaitu Ishak. Padahal Sarah seorang yang mandul dan sudah tua, sedangkan suaminya juga sudah tua, lalu para malaikat memberitahukan bahwa yang demikian adalah ketetapan Allah. Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Kisah penyembelihan Nabi Ismail. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih anaknya, lalu beliau memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun ujian ini begitu berat, namun Nabi Ismail siap memikulnya karena taat kepada Allah, dan saat masing-masing bersiap-siap menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam juga sudah membaringkan Nabi Ismail dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi saat hendak menyembelihnya, angin segar pun datang, malaikat Jibril datang membawa kambing yang besar untuk menebus Nabi Ismail. Untuk selanjutnya, peristiwa itu dijadikan sandaran dalam pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha. Saat kunjungan Nabi Ibrahim alaihi salam ke Mekah, Nabi Ibrahim alaihi salam pergi ke Mekah untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya, Ismail. Dalam salah satu kunjungan, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta anaknya membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibangunkan, lalu Nabi Ismail setuju. Keduanya pun mengangkut batu sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Surat Al-Baqarah, 127-128. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, alaihimassalam. Dia memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya kiblat bagi kaum muslim di setiap tempat dan setiap waktu. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki ajaran yang lurus dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Dia berfirman, "Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik." Surat Ali Imran, 95.
Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Miraj, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salam di langit ketujuh dengan menyandarkan punggungnya ke Baitul Mamur yang seharinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah dan bertawaf di situ. Setelah itu mereka keluar dan tidak kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Surat An-Nisa 125. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat, muttafaq alaih. Saat itu, manusia dalam keadaan telanjang, lalu Nabi Ibrahim alaihi salam diberi pakaian sebagai penghormatan kepadanya. Setelah itu para nabi setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok anutan, yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan Allah telah memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian, kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Surat An-Nahl 120-123. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan beliau di dunia dan di akhirat. Dia menjadikan para nabi dari keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang saleh. Surat Al-Ankabut 27. Beliau termasuk para rasul ulul azmi, bahkan beliau adalah rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersalawat kepadanya dalam tasyahud. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa syahbini wa salam.